Halo guys, selamat datang kembali di channel Reno Reaction. Ya, terima kasih sudah mengklik video saya gitu ya. Ya, nggak usah banyak basa-basi lah ya. Saya juga ngantuk ini sebenarnya gitu guys, lemas gitu. Ya, salah sedikit sedikit kericuhan di hari ini gitu guys ya. Tanpa banyak basa-basi, mari kita dengarkan ke bos sawah berbicara. Guys, udah nonton video ini? Anjir, gak ngerti lagi gue harus ngomong apa. Mungkin lo punya fantasi yang liar, fetis yang aneh-aneh, bodoh amat, tapi jangan pakai duit rakyat juga kali. Apa hubungannya kemerdekaan Indonesia dengan Nyi Roro Kidul? Ini kirap merah putih atau syuting horor? Gini aja guys, simpel-simpel. Kalau misalkan seorang wanita yang ada di hadapan KDM di video di bawahnya si Eko ini ada disebut Nyi Roro Kidul. Seharusnya Anda itu tahu dulu dong Nyi Roro Kidul itu dominannya seperti apa gitu kan. Ciri-cirinya seperti apa, dan Anda juga harus tahu tentang adat budaya orang Sunda walaupun Anda bukan orang Sunda gitu kan. Karena ya KDM di sini menunjukkan adat budaya Sunda gitu ya, dengan menggunakan baju berwarna cerah gitu kan, menggunakan selendang gitu kan, perhiasan itu kan pakaian adat Sunda gitu loh. Kalau misalkan Nyi Roro Kidul seharusnya kan warna hijau, karena Nyi Roro Kidul dominan dengan warna hijau. Ya, Nyi Roro Kidul juga pakai selendang, tapi dominan dengan selendang warna kuning gitu kan. Dan tidak menggunakan batik-batikan gitu kalau Nyi Roro Kidul. Kalau kayaknya make sih, cuman maksud saya itu lebih banyak digunakan di adat Sunda gitu, tentang batik-batikan kayak selendang batik gitu kan, atau apalah intinya ada batik-batiknya gitu kan, ciri khas Indonesia. Dan sebagai ciri khas Pulau Jawa juga gitu guys. Nah, jadi di sini Eko Widodo ini cuman menuduh saja gitu ya. Dia tidak tahu faktanya seperti apa. Ya simpelnya gitu. Kalau misalkan bener Nyi Roro Kidul harusnya menggunakan pakaian serba hijau, selendangnya bukan merah tapi warna kuning. Nah, baru bisa disebut Nyi Roro Kidul. Justru di sini Kang Deddy Mulyadi menampilkan sebuah wanita dengan pakaian adat Sunda gitu, bukan pakaian Nyi Roro Kidul gitu kan. Jadi ya nggak ada sama sekali kesan Nyi Roro Kidul di dalam kemerdekaan ini gitu. Jadi Anda jangan bikin narasi aneh-aneh dulu gitu ya. Telusuri dulu datanya gitu. Nah, yang nggak usah dilanjutin ya, karena percuma ngomongin dengerin beliau ngomong ini, ngabisin waktu kita aja gitu. KDM kembali menghadirkan kontroversi dan polemik. Di acara upacara 17 Agustus kemarin, dihadirkan sesosok wanita yang didandani dan menurut persepsi publik, yaitu adalah dandanan mirip Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Dan banyak yang setuju, tapi juga banyak yang mempertanyakan hal ini. Bagaimana teman-teman sendiri? Apakah KDM melestarikan budaya atau ini mengarah kepada syirik? Kembali, semua bisa punya sudut pandangnya masing-masing, dan kalaupun kita beda pandangan, jangan sampai terjadi perpecahan. Tulis di kolom komentar pendapat teman-teman semua terkait dengan hal ini. Buat teman-teman yang ingin bebas secara finansial, maka bismillah insyaallah Sekolah Bisnis Indonesia menghadirkan program Merdeka Finansial yang Bapak Ibu, sahabat-sahabat bisa ikuti secara gratis. Silakan ketik di kolom komentar daftar program Merdeka Finansial, maka bismillah insyaallah 1 tahun ke depan masalah keuangan tidak lagi jadi persoalan dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat bisa melunasi hutang, ya, bisa mewujudkan impian yang belum pernah diwujudkan. Pendaftaran program Merdeka Finansial gratis katanya, hubungi 08 bla bla bla. Ya intinya langsung aja ke akun Twitternya Coach Hidayat gitu ya. Tulisannya COACH Hidayat gitu. Nah, ini saya bantu mempromosikan aja ya, karena saya memasukkan video Anda gitu ya. Mohon nih Pak. Jadi kan katanya menurut tanggapan masing-masing. Kalau menurut tanggapan saya sebagai orang Sunda tahu persis gitu kan, dan saya juga dulu bersekolah gitu, dan saya tahu baju adat budaya Sunda itu seperti apa, dan baju Nyi Roro Kidul saya juga tahu karena saya juga sering gitu ya baca-baca kisah-kisah mitos gitu. Walaupun saya tahu itu mitos, ya walaupun bukan mitos atau intinya saya suka membaca cerita gitu ya.
Dan Nyi Roro Kidul itu dominan dengan warna hijau dan kuning, selendang kuning. Nah, sedangkan di acara kemerdekaan kemarin ada sesosok wanita yang disebut-sebut sebagai Nyi Roro Kidul, itu sebenarnya bukan, tidak sama sekali, tidak ada kesan Nyi Roro Kidul sedikit pun karena si wanita tersebut menggunakan baju adat Sunda. Nah, kalau nggak percaya ketik aja di Google baju adat Sunda, nanti kan muncul ada warna putih, warna pink, intinya dominan dengan warna yang cerah gitu. Tapi tidak dengan hijau. Kalau Nyi Roro Kidul ya cuma satu warna gitu, dominan dengan satu warna, warna hijau. Kalau misalkan sosok wanita itu menggunakan baju kebaya hijau terus menggunakan selendang kuning, nah saya yakin itu baru disebut Nyi Roro Kidul gitu. Saya juga pasti akan mempertanyakan apa hubungannya kemerdekaan dengan Nyi Roro Kidul gitu kan. Cuma kan ini enggak, tapi yang ditunjukkan oleh KDM itu adalah adat budaya Sunda, supaya adat budaya Sunda ini tetap lahir gitu walaupun di zaman modern sekarang gitu guys. Ya kan kita tahu sendiri lah bahwa KDM itu sangat melekat dengan budaya Sunda, adat budaya Sunda gitu ya, suku Sunda, karena darah daging beliau itu terlahir dari suku Sunda gitu, termasuk saya juga gitu ya. Ya itu aja pendapat saya gitu. Pendapat kalian bisa tulis di kolom komentar, dan sekali lagi saya mengingatkan bagi yang mau, yang dipromosikan oleh abang ini tadi, pendaftaran program Merdeka Finansial gratis katanya kan, bisa langsung aja hubungi ke nomor yang ada di sini nih, ada kan. Nah, atau kalau misalkan mau tanya-tanya bisa langsung ke akun TikToknya langsung Coach Hidayat. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing warga Jabar, seluruh warganet dimanapun berada, meski hujan saya tetap berolahraga. Hari ini rakyat Jabar memperingati hari jadi provinsinya yang ke-80. Usia yang sangat tua, sudah saatnya rakyat Jabar bahagia. Tetapi seluruh kebahagiaan, gemah ripah repe-rapi yang kita impikan masih jauh dari harapan. Kita harus terus bekerja, menghilangkan rasa ego kita, membelanjakan anggaran tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan birokrat. Saya juga mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jabar yang hari ini Litbang Kompas mengumumkan hasil risetnya. Tingkat kepuasan publik warga Jabar terhadap kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat, bukan kinerja saya, kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai 85%. Tentunya ini kinerjanya para ketua RT, kinerjanya para ketua RW, kinerjanya para kepala desa, para kepala kelurahan, kinerjanya aparat dan perangkat desa, kinerjanya MUI daerah, BPD daerah, LPM daerah, kemudian Posyandu daerah, PKK daerah, semuanya sampai camat, bupati, wali kota, anggota DPRD, kabupaten kota, Kapolres, Dandim, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri, semuanya memiliki peran bagi pembangunan di Jawa Barat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada supporting Kapolda Jabar, Pangdam 3 Siliwangi, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Ketua Pengadilan Agama Provinsi Jawa Barat, BPKP, BPK, semua yang terus memberikan support dan mengkoreksi seluruh langkah yang dilakukan oleh Pemprov Jabar. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Ketua, para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, para pimpinan partai, seluruh jajaran perangkat OPD Provinsi Jawa Barat yang rela anggarannya digeser dari anggaran rutinnya yang besar menjadi anggaran pembangunan. Saudara Sekretaris Daerah, Pak Wakil Gubernur yang berikan support pada saya dan seluruh jajaran. Mari kita wujudkan, di Jawa Barat nggak boleh lagi ada jalan yang rusak, jalan yang bolong, jalan yang hancur. Gak boleh lagi ada sekolah yang rusak, sekolah yang roboh, sekolah tanpa toilet. Gak boleh lagi ada rumah sakit yang tidak melayani pasiennya dengan baik. Semua harus kita lakukan. Pelayanan dasar masyarakat harus kita wujudkan dengan berkorban. Mengorbankan ego kita untuk menyerap anggaran untuk kepentingan kita. Tapi utamakan kepentingan masyarakat. Untuk itu, saya mohon maaf, kinerjanya belum bisa memuaskan semuanya. Tetapi kami akan terus bekerja dengan baik. Dan saya mengucapkan terima kasih juga pada seluruh warga Jabar yang mempercayakan kepercayaan pada Gubernur Jawa Barat, yang mencapai kepercayaannya mencapai 97% lebih. Tentunya seluruh kepercayaan ini bisa diwujudkan dengan kerja keras kita semua. Salam untuk semuanya, sehat dan bahagia selalu. Dirgahayu Provinsi Jawa Barat, gemah ripah repeh rapi, lemur diurus kota ditata, Jawa Barat istimewa. Buset, 99%, dan yang tidak percaya kepada Kang Deddy sekarang berkurang menjadi 0,9%.
Buset, hampir seluruh masyarakat Jawa Barat guys. Satu Jawa Barat 50 juta orang, paling cuman berapa ratus orang atau berapa ribu orang yang nggak percaya sama KDM gitu guys. Dan ini sudah menjadi bukti gitu kan bahwa Kang Deddy Mulyadi gubernur yang memang patut dipercaya, patut diapresiasi gitu, karena ya apa kerjanya beliau ini sungguh-sungguh lebih baik dari gubernur Jawa Barat periode manapun, tahu berapa tahun pun, siapapun gitu guys. Dan apa namanya, saya ingin mengklarifikasi sedikit kenapa Kang Deddy Mulyadi mengucapkan terima kasih kepada DPR. Kita bisa dengarkan seksama, kalau bisa ulangin aja videonya gitu kan. Dengarkan lagi bahwa Kang Deddy Mulyadi berterima kasih kepada DPR yang rela anggarannya dipotong demi kepentingan masyarakat. Kalau yang nggak rela berarti Kang Deddy Mulyadi tidak berterima kasih kepada anggota DPR yang tidak merelakan anggarannya dipotong untuk masyarakat gitu guys. Dan ini juga bisa menjadi apa namanya, sebuah tanda sindiran ya, secara kasar sindiran dari KDM untuk para anggota DPR yang gajinya tinggi tapi masyarakat apa masih mengalami kesusahannya. Karena KDM di sini bilang bahwa pentingkanlah kepentingan masyarakat gitu kan. Dan KDM juga kan pernah apa namanya bilang bahwa tidak ada pejabat, tidak ada DPR, gubernur, apa wali kota, bupati yang sengsara gitu karena mereka sudah diberikan fasilitas oleh negara. Jadi jangan ngambil lagi jatah rakyat gitu guys, uang rakyat dengan gaji yang besar. Apakah DPR ini apa namanya memberikan kinerja yang sangat baik gitu kepada masyarakat? Justru masyarakat mempertanyakan apa pekerjaan DPR saat ini jika apa namanya gajinya betul dinaikkan hingga ratusan juta gitu guys. Jadi ya saya yakin sih ketika apa namanya KDM mencalonkan sebagai presiden itu gak perlu ada putaran kedua, putaran ketiga nih. Sekali kampanye langsung jadi, yakin saya. Di Jawa Barat aja hampir 100%, 99% tadi kita lihat baca datanya gitu ya. Dan dari seluruhnya 97% yang kemarin bulan-bulan kemarin baru 94, sekarang 97. Pesat sekali gitu guys. Dan inilah KDM gitu ya, pemimpin yang sangat hebat. The best leader of West Java. West Java Jawa Barat bukan sih? Bahasa Inggrisnya West Java, Jawa Baratnya lupa saya. West Java kalau nggak salah ya. Mari kita simak video selanjutnya. Sen. Si Cecep diwae, Cecep. Si Cecep kurang dengekeun ngomong naon eta si teh lebih. Tenang. Mungkin nyaho sia teh blogon. Aduh, sama ciblok pisan. Aing mau orang Purwakarta asli nyaho. Aing nukikeun kana pangabeuki gubernur Ableh nyaho. Naon pangabeukina? Itu geus loba gitu kan. Nyaho pisan emang nyaho kana warna taina gitu. Lain koneng warna taina ge si gubernur Ableh mah. Kitu tah. Kade makasih. Gas buset aing jadi seueul ngadenge sia ngomong buru-buru sia ngomong nyelebur lagi aing seueul. Iya Cecep eta nyelebeungeut si aing jadi langsung beuteung aing kemerkaan. Eta sia meuni apal ka tai-tai baturnya ngurusin pertaiannya. Emang sia teh tukang keduk sapiteng. Apa sia teh tukang sedot tai. Pantas banget sih emang, bener aktivis pertaian sih emang kuduna bener. Pantas sih emang. Jadi sih kudunya warna tai warna tai itu teh nyaho sih bener. Kalau tai sih Cep. Eta beungeut sih eta mah di bararase. Buah-buahnya mata sih modal katanya. Modal lah dibujur lah di mata Cep. Sia tai leding. Coba komentari coba rekan-rekan nya. Silahkan ya arek komentar naon kasih Cecep mah bener hukum lagi wajib Cecep jelma mabok kecubu. Iya, parah sekali gitu ya, karena beliau ini sudah menyerang fisik Kang Deddy Mulyadi dengan menyebutkan Deddy Mulyadi gubernur Ableh. Ya intinya bagi kalian tidak mengerti bahasa Sunda, saya terjemahkan apa yang dikatakan oleh si Cecep katanya kan, Mang Cecep ini gitu yang video di atas yang menyerang personal Kang Deddy Mulyadi. Jadi Mang Cecep ini bilang bahwa apa namanya beliau ini sangat tahu seluk beluk gubernur Jawa Barat gitu kan, karena beliau orang Purwakarta dan Kang Deddy Mulyadi berasal dari Purwakarta gitu ya.
sampai favoritnya beliau tahu, bahkan sampai warna kotorannya gitu kan beliau tahu gitu. Nah, apa namanya, sedalam itukah beliau mengetahui bahkan sampai berani menyerang personal Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Intinya dari 99% orang yang percaya di Jawa Barat, mungkin Mang Cecep ini adalah 0,9%-nya gitu kan. Salah satu dari 0,9% orang yang tidak percaya pada Kang Deddy Mulyadi. Ya, nggak usah didengerin lah yang kayak gini, biarin nanti juga redup sendiri. Jadi nggak usah diramein kontennya, nggak usah sibuk-sibuk komen ngabisin tenaga aja gitu guys. Kalian emosi boleh, tapi kalau kata saya mah stop lah komen di akun Mang Cecep. Bukan saya membela Mang Cecep, tapi biarkan kontennya redup biar beliau ini apa namanya nanti sadar gitu. Wah, saya menghina KDM udah nggak rame lagi, jadi berhenti gitu kan. Guru itu beban negara. Sekelas menteri, Menteri Keuangan, Sri Mulyani berbicara seperti itu, Ibu bisa berhitung karena siapa? Ibu bisa menulis dan membaca karena siapa? Dimimiti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi, Ibu dididik usaha. Nepika jadi menteri nak sabaraha kali ibu kapake jadi menteri bubuhan eueuh deui meureunaan heuh padahal mah da loba keneh nu pinter ti ibu teh. Kusaha ibu teh bisa jadi menteri teh heuh? Cukang lantaranana. Hah? Kari-kari ibu ngahina kanu jadi guru. Kawalat sia bu teh. Aslina. Ulah kitu ibu. Da ibu teh lain di guruan ku jin, lain di guruan ku malaikat, ku manusia, ku guru, sekelas menteri, pinter tapi kabalinger, jadol, iya geningan disebut akhir zaman teh jadol. Iya, saya nggak habis pikir dengan Sri Mulyadi Menteri Keuangan yang bilang bahwa guru itu beban negara gitu guys. Ya betul yang dikatakan Wak Uceng ini gitu ya, apa yang mengajari beliau sehingga bisa menjadi menteri itu siapa gitu kalau bukan guru. Tanpa guru beliau nggak bisa apa-apa guys gitu. Tanpa guru beliau sekarang tidak akan duduk di kursi empuk menjadi Kementerian Keuangan gitu guys. Dan namanya Menteri Keuangan ya, uang itu kan adalah sebuah angka yang harus dihitung, dan siapa yang mengajari beliau menghitung dari mulai TK, SD, SMP, SMA bahkan kuliah gitu. Siapa lagi kalau bukan guru gitu. Jadi ya udahlah, saya kecewa dengan Menteri Keuangan Indonesia. Saya kecewa dengan DPR di Indonesia yang apa namanya kerjaannya nggak jelas ngapain tapi gajinya naik gitu kan, sehingga tidak memikirkan masyarakatnya. Ya intinya saya kecewa dengan pemerintah Indonesia, tapi saya tetap mencintai Indonesia gitu. Ya cukup sekian saja video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir ya. Saya Reno Daxen pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.